Selamat sore pemirsa, selain dua kabar utama tadi, kabar dari perkembangan Pilkada serentak akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Winnie Wellingtonia, inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya. Pemirsa, hari ini jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk menjalani pembekalan. Pembekalan dengan konsep militer ini dinilai memiliki makna untuk mengajarkan kedisiplinan, cinta tanah air, dan ketaatan kepada pimpinan. Presiden Prabowo Subianto akan membawa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjalani pelatihan dan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Prabowo beralasan pembekalan nanti bisa membawa aura tradisi keberanian, heroisme, dan cinta tanah air bagi anggota kabinet, mengingat Magelang merupakan daerah sentra perlawanan di masa penjajahan. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa akan membawa banyak manfaat, karena sesungguhnya lahirnya Republik kita memang proklamasi di Jakarta, tetapi ujian proklamasi berada di daerah-daerah di mana pejuang-pejuang kita melaksanakan perebutan kemerdekaan secara fisik, dan daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara 5 gunung. Itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembekalan dengan konsep penggemblengan ala militer ini wajib diikuti oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Gini, semua wajib hadir, walaupun ada yang tidak hadir sudah pasti ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi jangan seolah-olah tidak hadir itu di mana ini berbeda begitu. Izin, contoh Menteri Luar Negeri sedang mendapatkan tugas mewakili Presiden, begitu kira-kira. Kegiatan pembekalan para menteri dan wakil menteri ini berlangsung selama 3 hari. Sedikitnya ada 120 tenda yang sudah disiapkan untuk tempat istirahat jajaran kabinet selama mengikuti kegiatan pembekalan. Tim TV One mengabarkan. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih siang ini berangkat ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan menumpangi pesawat C-130J Super Hercules milik TNI AU. Para menteri berangkat dari Bandara TNI AU Halim Perdana Kusuma pada pukul 13:38. Mereka kompak mengenakan kemeja warna putih, celana hitam, dan topi berwarna biru. Dalam unggahan media sosial milik Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, terlihat para menteri duduk saling berhadapan. Dan untuk mengetahui apakah para Menteri Kabinet Merah Putih sudah tiba di Akademi Militer Magelang, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, sudah ada Darita Riyadini di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Darita, silakan dengan laporan Anda.
Windy Wellingtonia dan juga pemirsa, untuk jajaran menteri dan juga wakil menteri hingga saat ini kami melaporkan belum tiba di Kompleks Akademi Militer, namun persiapan penyambutan sudah nampak terlihat dan informasinya baru saja jajaran ataupun menteri sudah tiba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan akan segera menuju ke bus dan akan menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Sementara untuk rombongan wakil menteri sebelumnya sudah berangkat terlebih dahulu, kurang lebih pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan tadi juga dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan nanti akan estafet dikawal oleh Polda Jawa Tengah, dan tadi ada kurang lebih 4 bus yang membawa rombongan wakil menteri yang berangkat lebih dulu menuju ke Magelang, Jawa Tengah atau ke Kompleks Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah ini. Informasi yang kami peroleh pemirsa, kurang lebih 1 jam perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pemirsa. Dan ini merupakan gambar-gambar dari menteri yang baru saja tiba atau mendarat di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Terlihat juga memang rombongan baru saja tiba dan mendarat di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan bersiap untuk menuju ke bus yang akan membawa rombongan menteri ini menuju ke Akmil, Magelang, Jawa Tengah melalui jalur darat. Dan nanti juga pengawalan juga akan diberikan juga kepada rombongan menteri-menteri ini menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan mereka juga akan dikawal dan disambut juga pemirsa oleh warga atau masyarakat yang ada di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, seperti juga siswa juga ataupun para pelajar yang juga sudah siap untuk menyambut rombongan para menteri. Terlihat sebelumnya juga ada beberapa postingan dari menteri yang juga mengenakan pakaian berwarna serba putih. Mereka kompak memakai pakaian berwarna serba putih untuk mengawali kegiatan pengarahan dan pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah yang memang rencananya akan dimulai hari ini hingga Minggu esok. Namun untuk agenda detail akan dimulai pada besok pagi pada pukul 5.30. Akan dimulai dengan agenda olahraga bersama ataupun latihan PBB, kemudian pengarahan materi, dan selanjutnya materi-materi akan berlangsung hingga Sabtu dan juga Minggu. Kami akan menunggu pemirsa jika nanti rombongan wakil menteri atau rombongan pertama yang tiba di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah yang akan disusul oleh rombongan para menteri, kemudian wakil presiden, dan terakhir Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke Akmil Magelang, Jawa Tengah. Agenda sore ini ketika rombongan Kabinet Merah Putih dan juga Presiden Wakil Presiden sudah tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah, memang belum disebutkan secara detail apa kemudian yang akan dilakukan di hari pertama kedatangan rombongan Presiden dan juga jajaran Kabinet. Kami akan informasikan lebih lanjut pemirsa. Sementara kembalikan ke Windy Wellingtonia. Ataupun berapa lama waktu tempuh menuju ke Akmil Magelang, Jawa Tengah dari Bandara Adi Sucipto, Darita? Informasi yang kami peroleh dari petugas polisian yang bertugas untuk jarak tempuh ataupun waktu yang akan ditempuh oleh rombongan baik wakil menteri, dan juga rombongan presiden, wakil presiden dari Bandara Adi Sucipto menuju ke Akmil Magelang, Jawa Tengah ini kurang lebih 1 jam. Namun hal tersebut bisa lebih cepat, bisa lebih lama juga tergantung situasi di lapangan karena memang tergantung dan tidak ada penutupan atau tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya ada pengaturan ketika rombongan presiden dan juga wakil presiden serta rombongan wakil menteri dan juga menteri melintas dari Yogyakarta menuju ke Magelang, Jawa Tengah ini. Memang ada estafet pengawalan baik dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ke Polda Jawa Tengah karena melewati perbatasan antara Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Windy? Darita, tadi kami juga sempat melihat di belakang Anda ini ada banyak sekali warga ataupun murid-murid yang berada di sana itu menyambut, sepertinya bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dari para menteri. Apakah ini juga terjadi di beberapa titik lainnya? Seperti apa suasananya di sana? Darita.
Betul, betul Windy. Tidak hanya di Akmil atau di depan kompleks Akmil sepanjang Jalan Jenderal Gatot Subroto ini yang terlihat adanya jajaran pelajar baik dari SD, SMP maupun SMA yang sudah bersiap menyambut dengan berbagai poster dengan bendera merah putih dan juga dengan yel-yel untuk memberikan semangat baik kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden dan juga Menteri, Wakil Menteri dan seluruh jajaran yang akan tiba di Akmil Magelang ini. Namun kami mendapat informasi juga pemirsa, sepanjang jalur yang dilalui oleh para rombongan ini juga ada pelajar atau ada penyambutan di sepanjang jalan yang dilalui oleh rombongan Presiden, Wakil Presiden dan juga jajaran Menteri. Oleh karena itu memang sejak kemarin juga sudah disampaikan seluruh petugas gabungan baik TNI Polri, baik Yogyakarta maupun Jawa Tengah ini juga bersiaga di titik-titik yang dilalui oleh rombongan ketika menuju Magelang dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, Windy. Dari tak lantas bagaimana kesan ataupun pendapat para warga di sana dalam kunjungan para menteri khususnya di Magelang, Jawa Tengah, terutama untuk kali pertama di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Danita? Tadi kami sempat berbincang baik dengan warga maupun pelajar pemirsa yang sudah berada di sini sejak siang tadi untuk menyambut kedatangan Presiden, Wakil Presiden dan juga jajaran Menteri. Mereka sangat bahagia karena tidak menyangka ternyata setelah dilantik beberapa waktu yang lalu, Presiden dan juga rombongan langsung ke kota mereka yaitu ke kota Magelang untuk mengikuti serangkaian kegiatan bahkan dalam beberapa hari ke depan, dan mereka menyambut dengan bahagia dan harapannya adalah berjalan dengan lancar, aman dan damai dan juga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itulah sekelumit atau sepenggal kalimat yang disampaikan baik dari warga maupun tadi sejumlah siswa juga mengatakan mereka bahagia dan bangga menyambut Presiden yang akan tiba di kota mereka. Mereka dengan semangat dari sekolah mereka masing-masing membawa bendera, membawa poster dan juga membawa yel-yel semangat untuk memberikan semangat baru, untuk memberikan kata-kata yang penuh inspiratif kepada Presiden dan juga rombongan yang tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah beberapa saat lagi. Karena memang hingga saat ini masih dalam perjalanan menuju ke Akmil di Magelang, Jawa Tengah nih, Windy. Dari apakah juga Anda sempat menanyakan pada UMKM setempat ataupun tempat-tempat wisata dengan kedatangan para menteri, apa sebenarnya harapan dari warga Magelang, Jawa Tengah sendiri, dari Pak? Selain kami melakukan peliputan, tentu kami juga mampir ke tempat sentra-sentra UMKM sambil kami jajan begitu, atau kami juga mampir ke tempat-tempat di sekitar alun-alun kota Magelang. Ada satu perbincangan yang juga sempat kami tanyakan kepada mereka yang berjualan di sekitar sini. Harapannya UMKM akan naik kelas pemirsa setelah kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto. Apalagi atau terlebih rapat lanjutan setelah di Istana Merdeka kemarin dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah. Dan Magelang atau kota Magelang ini menjadi kota pilihan yang dipilih atau ditunjuk oleh Prabowo Subianto dan juga jajarannya untuk memperkenalkan. Salah satunya adalah Gunung Tidar atau Kebun Raya Gunung Tidar. Dan ini merupakan wisata religi yang biasanya dipakai para wisatawan di Magelang, Jawa Tengah atau di kota Magelang, Jawa Tengah. Ini menjadi salah satu lokasi wisata di wilayah kota Magelang, Jawa Tengah nih, Windy. Baik, terima kasih Danita Riyadini atas laporan Anda langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, Kabar Pemilu Kada masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana meminta seluruh menteri untuk mempermudah sistem birokrasi. Tak hanya itu, Prabowo juga memberikan wewenang kepada para menteri untuk mencopot pejabat yang dinilai tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah. Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih
tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan ke saudara kita nanti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot saudara, suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai meminta anggaran Kementerian HAM dinaikkan hingga 20 triliun rupiah. Menurutnya anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur HAM dan membangun kesadaran HAM di seluruh desa di Indonesia. Menteri HAM Natalius Pigai menjadi perhatian publik setelah meminta agar anggaran kementeriannya mencapai 20 triliun rupiah. Dalam sambutannya saat acara Sertijab Menteri, Pigai mengatakan anggaran Kementerian HAM sebesar 64 miliar rupiah tidaklah cukup untuk mewujudkan visi Presiden di bidang HAM. Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu dari 20 triliun cuma 65 miliar. Nggak bisa, tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pernyataan Natalius itu pun mendapat banyak reaksi kontra dari berbagai pihak. Saat diminta penjelasannya tentang penggunaan anggaran tersebut, Pigai pun hanya menjawab singkat untuk melihat penjelasannya dalam unggahan di media sosial. Anggaran 20 triliun itu emang buat apa aja Pak Pigai minta segitu Pak? Izinkan beri jam. Boleh Pak statementnya Pak? Dalam unggahan di akun X miliknya, Pigai menuliskan anggaran tersebut untuk membangun Universitas HAM, Pusat Studi HAM, Laboratorium HAM, Rumah Sakit HAM, serta membangun kesadaran HAM di 78.000 desa. Pigai juga meminta pihak-pihak yang tidak setuju untuk memahami konteks pernyataannya, karena ia mengatakan meminta anggaran 20 triliun jika negara sanggup. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu dalam arahannya saat sidang Kabinet Paripurna Perdana, Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya untuk melakukan efisiensi anggaran. Yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak soal sehat, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Ya. Saya minta efisien. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi, DIPA, pelajari lagi. Kabar pemilu kada masih akan kembali selepas jeda. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara itu calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono menghadiri deklarasi dukungan Forum Aktivis Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil disambut antusias sejumlah pedagang di Pasar Tradisional Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini juga berinteraksi dan mendengarkan keluhan-keluhan pedagang terkait tingkat kebersihan pasar yang masih kurang. Pria yang biasa disapa Kang Emil ini berjanji akan membenahi sejumlah pasar tradisional di Jakarta
termasuk tingkat kebersihan dan akses. Mantan Gubernur Jawa Barat ini akan membangun hunian vertikal di atas pasar. Ini kota dagang, ya. Setiap yang namanya perdagangan, pusat perdagangan harus tetap eksis. Tapi curhatan generasi milenial itu mereka merasa generasi mereka itu sudah tidak bisa punya mimpi tinggal di tengah Jakarta lagi. Nah, solusinya kan bisa kita cari. Salah satunya adalah pasar kita upgrade jadi lebih rapi, pasar tradisional tetap ada, cuma di atasnya dibangun hunian-hunian anak-anak muda dan kelas menengah kan. Nah, itulah tadi program yang tentunya bisa kita dorong jadi program unggulan. Apalagi Pak Prabowo kan ada program perumahan 1 juta hunian di tengah. Usai belusukan di pasar, Ridwan Kamil kemudian naik bajai untuk menemui relawan yang berjarak sekitar 300 meter dari pasar Kebayoran Lama. Pada kesempatan ini, Ridwan Kamil menginstruksikan seluruh relawan untuk bekerja keras menggalang dukungan seiring tingkat elektabilitasnya yang saat ini disalib oleh pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta Suswono menghadiri deklarasi dukungan forum aktivis alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Suswono mengajak berbagai komunitas pada aliansi forum alumni HMI dan sahabat Ridho untuk mendukung kemenangan Ridho. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta jalur independen Kun Wardana meresmikan warung independen di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Warung independen kelak menjadi pusat kreativitas dan pemberdayaan masyarakat. Calon Wakil Gubernur Jalur Independen Kun Wardana Abioto meresmikan warung independen di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Warung independen merupakan salah satu program unggulan Paslon 02 dalam Pilkada Jakarta. Dalam peresmiannya, Kun menyampaikan bahwa warung independen nantinya menjadi pusat kreativitas dan pemberdayaan masyarakat. Di sini kami meresmikan warung independen. Jadi kita punya 5 program unggulan. Yang pertama adalah rumah independen, di mana nanti koneksi internet nanti sudah bisa langsung, ya, orang bisa langsung bekerja, berusaha maupun berkreatif, ya, di rumah, ya, berobat, berwisata. Nah, warung independen ini yang kedua, ya. Jadi warung independen ini juga nanti akan difasilitasi koneksi internet, ya. Ini kebetulan beliau ini yang pemiliknya. Dan kebetulan sama-sama dulu aktivis serikat pekerja gitu ya. Beliau sudah keluar dari pekerjaan dan meniti usaha ya. Dan tempatnya ini bisa dimanfaatkan untuk tatap muka ya. Tatap muka dengan kami. Kemudian tempat ini juga bisa nanti untuk mereka bisa dibina ya. Bisa berusaha. Nah ini yang ekonomi kreatif. Kun juga menanggapi meningkatnya elektabilitasnya menurut sejumlah lembaga survei. Ia mengaku bersyukur dan menegaskan bahwa hal ini bukan untuk dia pribadi, tapi bagi warga Jakarta. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Dan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan ke Rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain bersilaturahmi dengan warga, kedatangan Pramono sekaligus untuk bernostalgia sebab ia pernah tinggal di Rusun Tanah Abang saat masih muda. Didampingi anak dari tokoh masyarakat Tanah Abang, almarhum Abraham Lunggana yang bernama Guru Tirta Lunggana, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan ke Rusun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangannya selain disambut oleh ibu-ibu penghuni rusun juga disambut oleh kelompok supporter Persija Jakarta. Sebelum berdialog, Pramono juga menyempatkan diri berjoget dan menari bersama warga rusun. Dalam dialognya bersama warga, Pramono mengatakan tidak asing dengan suasana Rusun Tanah Abang sebab ia pernah tinggal di sana tahun 1988. Ia pun berjanji akan membantu penghuni rusun untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi mereka.
Jadi permasalahan di Tanah Abang ini paling utama satu, belum diserahkan perum Tanah Abang ini kepada pemerintah Jakarta, sehingga tidak pernah masuk dalam musrembang Jakarta yang kemudian tidak bisa ada dana untuk membantu maintenance dan sebagainya. Maka menurut saya, kalau saya mendapatkan amanah itu yang pertama untuk musrembang. Yang kedua, tadi ada permintaan bank sampah sesuai dengan Pergub 177, memang operasionalnya sebenarnya harus diberikan ke pemerintah. Cuma besarannya saya akan kaji, saya akan lihat berapa nilainya. Selain itu, Pramono juga menyampaikan sejumlah program unggulannya seperti memperluas lapangan pekerjaan dan melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar untuk masyarakat. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi melakukan kampanye di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kepada warga, Deddy berjanji akan menjamin kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kedatangan calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi di Kecamatan Sindang Agung, Kuningan, Jawa Barat langsung disambut warga. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk bersalaman dan berfoto bersama. Dalam kampanye kali ini, Deddy Mulyadi melakukan dialog dengan masyarakat. Ia pun mengingatkan warga untuk memilih dirinya saat tanggal pencoblosan nanti. Tak hanya itu, Deddy pun menjanjikan akan memprioritaskan program kesehatan untuk masyarakat. Ya, hari ini malam kan ada syukuran warga ya, dan siang ini ada pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh teman-teman Partai Gerindra, ya memberikan supporting lah bagi masyarakat untuk terus mengabdi, terutama layanan kesehatan, pendidikan harus mendapat prioritas yang utama. Ya. Selain berdialog, warga yang hadir dalam kampanye Deddy Mulyadi ini juga mendapat layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah melakukan safari politik dengan bertemu para relawannya di Probolinggo. Sementara calon Gubernur nomor urut 3 Tri Risma hari ini memanfaatkan masa kampanyenya dengan bertemu para pelaku UMKM di Jombang. Dengan sangat antusias, Cagup Jatim Lulu Nur Hamidah yang diusung Partai PKB ini menggelar konsolidasi bersama relawan Tretan Dibik di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rangka mendulang suara pilkada, Lulu menargetkan perolehan suara di atas 50% di wilayah Tapal Kuda. Cagup Jatim Lulu berjanji memprioritaskan pengentasan angka kemiskinan, memperjuangkan masalah kesehatan dan pendidikan di Jawa Timur, khususnya di wilayah Probolinggo. Sementara itu, calon Gubernur nomor urut 3 Tri Risma hari ini bertemu dengan emak-emak pelaku UMKM Kabupaten Jombang di Balai Tadi, Desa Banjar Agung, Kecamatan Bareng. Mantan Menteri Sosial itu mengisi pembekalan dan edukasi kepada para pelaku UMKM agar usahanya naik kelas. Risma akan memberi bantuan baik perizinan, bahan-bahan usaha untuk produksi, hingga peralatan produksi. Dari Probolinggo dan Jombang, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Sejumlah kabar lainnya dari dunia politik masih akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya di sidang Kabinet Paripurna Perdana menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, saya dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita juga akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi, kesehatan juga penting. Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu
adalah demokrasi yang sebenarnya. Menteri Kesehatan teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas terus. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Pusat melibatkan 80 petugas untuk melipat lebih dari 800.000 lembar surat suara. Surat suara yang diproduksi untuk wilayah Jakarta Pusat sebanyak 834.814 lembar sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Pusat mengerahkan 80 petugas untuk kegiatan melipat surat suara di gudang logistik Kemayoran Logistik. KPU Jakarta Pusat menerapkan standar operasional prosedur yang ketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari total 80 petugas perharinya, mereka bisa melipat 168.000 surat suara yang kemudian disimpan ke dalam 48 kardus. Setiap lembar surat suara mereka mendapat upah sebesar Rp250. Petugas yang kita pakai itu ada 80 orang petugas untuk sortir lipat, kemudian untuk bagian packingnya ada 6 orang juga. Dia memang tetap sampai 5 hari ke depan atau? Iya, mereka semua yang sampai selesai. Kita di sini juga kan punya SOP. SOP-nya kan juga cukup ketat. Jadi misalnya juga mereka melakukan tugas itu ada peraturan-peraturan yang harus mereka ikuti di sini. Upahnya. Iya, per lembar. Per lembar. Berapa itu Pak? Per lembarnya Rp250 per lembar. Surat suara yang diproduksi untuk wilayah Jakarta Pusat sebanyak 834.814 lembar sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Sebanyak 2.257 tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang Jatinegara, Jakarta Timur tercatat masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pilkada Jakarta 2024. Jumlah tersebut berdasarkan daftar pemilih tetap sementara yang ditetapkan KPU Jakarta Timur. Jumlah tahanan yang menjadi pemilih dapat bertambah karena Rutan Kelas 1 Cipinang masih menerima tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Penetapan DPT tahanan Rutan Kelas 1 Cipinang yang menjadi pemilih pada Pilkada Jakarta akan dilakukan pada 4 November 2024.